Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Tabi Pun. Perkenalkan, saya Darzalia Putri dengan NPM 2313041074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Emoji serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital saat ini telah menciptakan era baru dalam praktik berbahasa dalam lingkup media sosial seperti Instagram, TikTok, X atau Twitter, dan WhatsApp yang dapat menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk berkomunikasi, berkreasi, dan mengekspresikan diri. Nah, saat ini penggunaan media sosial itu menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak lagi bergantung pada bahasa verbal semata. Pengguna aktif media sosial semakin sering memanfaatkan simbol visual, khususnya pada penggunaan emoji, untuk mengekspresikan emosi, sikap, dan maksud tertentu secara singkat dan efisien. Nah, kehadiran emoji ini menjadikan pesan digital lebih ekspresif tanpa memerlukan penjelasan yang panjang lebar. Kemudian, penelitian ini juga berangkat dari temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramdhani yang berjudul Emoji sebagai Strategi Komunikasi Sosial, Analisis Sosiolinguistik terhadap Teks Digital. Nah, dalam penelitian tersebut memandang emoji sebagai sarana untuk memperjelas maksud tuturan berbasis teks dan makna emoji yang dianalisis berdasarkan representasi visualnya atau makna literal. Namun, terdapat research gap atau novelty antara penelitian tersebut dengan penelitian saya pada fenomena yang sedang berkembang saat ini. Nah, dalam praktik komunikasi digital, terutama pada media sosial manapun, serta ruang percakapan daring lainnya, penggunaan emoji mengalami pergeseran makna. Banyak emoji yang tidak lagi digunakan sesuai dengan makna umum atau literalnya, melainkan dimaknai secara kontekstual sesuai faktor sosial serta situasi komunikasi tertentu. Kemudian selain itu, penelitian sebelumnya juga mengkaji dengan kacamata sosiolinguistik, sedangkan penelitian ini akan mengkaji dengan perspektif sosiopragmatik untuk memahami bagaimana emoji itu berfungsi tidak hanya sebagai penanda emosi, tetapi juga sebagai strategi dalam menjaga hubungan, membangun keakraban, serta mengelola kesantunan dalam interaksi digital. Fenomena penggunaan emoji dalam interaksi digital ini juga memiliki implikasi yang penting bagi pembelajaran bahasa Indonesia baik pada jenjang SMP maupun SMA. Di sekolah, murid tidak lagi hanya berhadapan dengan teks konvensional, tetapi juga teks-teks digital yang bersifat multimodal dan memadukan unsur verbal serta visualnya. Nah, maka dari itu, upaya adanya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana emoji mengalami perubahan makna berdasarkan konteks tuturannya, serta mengungkap fungsi komunikatifnya dalam interaksi digital. Sekaligus, dengan adanya penelitian ini juga dapat melihat relevansinya bagi pembelajaran bahasa Indonesia masa kini. Baik, di sini terdapat 3 rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana makna pragmatik yang muncul dari penggunaan emoji tersebut berdasarkan konteks tuturan. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah fungsi komunikatif apa saja yang dapat dihasilkan dari penggunaan emoji tersebut dalam interaksi digital. Lalu yang ketiga adalah bagaimana implikasi fenomena penggunaan emoji tersebut terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk menganalisis makna pragmatik emoji tersebut sesuai konteks tuturan dalam interaksi digital. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi fungsi komunikatif emoji dalam komentar maupun percakapan daring. Lalu tujuan yang ketiga adalah untuk menjelaskan implikasi fenomena tersebut terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pragmatik dan sosiolinguistik digital, khususnya terkait fungsi emoji dalam komunikasi berbasis teks. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama adalah bagi pendidik,
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam merancang pembelajaran bahasa Indonesia yang relevan dengan kehidupan murid. Yang kedua, bagi murid, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu murid memahami bahwa bahasa digital itu tidak hanya menuntut kemampuan membaca teks, tapi juga kemampuan menafsirkan simbol visual dan konteks sosial. Untuk manfaat yang ketiga, bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian lanjutan mengenai linguistik digital, multimodalitas, dan komunikasi daring. Lalu manfaat yang terakhir bagi pengguna media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan penggunaan emoji sebagai penanda sikap, kesopanan, dan interpretasi makna. Secara teoritis, pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi dalam konteks tertentu. Sementara sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi pilihan bahasa. Dengan demikian, sosiopragmatik muncul sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana penutur menyesuaikan strategi linguistiknya dengan aturan sosial yang berlaku agar komunikasi berlangsung efektif dan sesuai norma kesantunan. Kemudian, menurut Lee, pada tahun 1974 mengidentifikasi 5 fungsi komunikatif utama bahasa yang secara luas diakui dalam linguistik sebagai cara utama bahasa sebagai komunikasi. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi informatif. Nah, fungsi ini melibatkan penyampaian informasi dan bertujuan untuk memberi informasi kepada pendengar atau pembaca. Fungsi yang kedua adalah direktif. Fungsi ini memberikan perintah, permintaan, atau instruksi yang bertujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Untuk fungsi yang ketiga adalah ekspresif. Fungsi ini bertujuan untuk mengekspresikan emosi, perasaan, atau sikap pembicara. Untuk fungsi yang keempat adalah fungsi fatis. Fungsi ini berfungsi pada menjaga hubungan sosial dan saluran komunikasi tetap terbuka. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi puitis. Fungsi ini berpusat pada bentuk dan keindahan bahasa itu sendiri. Nah, fungsi ini sering ditemukan dalam teks sastra. Baik, setelah tinjauan pustaka, kita akan memasuki ke metodologi penelitian. Untuk yang pertama, tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kebahasaan di media sosial. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memaparkan gejala sosial atau kebahasaan sebagaimana adanya tanpa intervensi peneliti terhadap objek yang diteliti. Lalu pendekatan ini juga mengambil jenis pendekatan fenomenologi yang memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana pengguna media sosial memahami, menafsirkan, dan memaknai penggunaan emoji dalam konteks interaksi daring, terutama ketika emoji mengalami pergeseran fungsi yang tidak lagi bersifat literal. Untuk lokasi penelitian ini bersifat daring karena fenomena yang diamati terjadi dalam ruang digital, bukan di ruang fisik. Untuk sumber datanya, yang pertama adalah data primer, itu diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan aktivitas kebahasaan di media sosial. Nah, data ini berupa tangkapan layar atau screenshot, komentar, dan konten tulisan publik yang menunjukkan adanya fenomena kebahasaan. Yang kedua, data sekunder itu meliputi artikel ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas tentang fenomena bahasa digital, yaitu sosiolinguistik dan pragmatik. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama, peneliti menggunakan metode netnografi, yaitu bentuk adaptasi dari etnografi yang diterapkan di dunia maya. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati interaksi kebahasaan pengguna media sosial secara langsung dan alami. Lalu yang kedua, terdapat dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan tangkapan layar atau screenshot, salinan teks, dan arsip digital yang menampilkan fenomena kebahasaan. Baik, untuk korpus data, di sini saya akan menjabarkan 2 contoh data yang saya temui. Untuk data yang pertama, saya mendapati dari salah satu cuitan di Twitter atau X seperti yang telah tertera pada Salindia. Nah, data tersebut memiliki indikator yaitu perubahan makna emoji dengan fungsi komunikatif ekspresif. Dalam Salindia, penggunaan emoji senyum tersebut dalam unggahan menunjukkan adanya perubahan makna berdasarkan konteks.
secara umum, emoji ini biasanya dipahami sebagai simbol ekspresi positif, seperti senyum tulus, rasa nyaman, atau kesopanan. Namun, ketika emoji tersebut diletakkan setelah kalimat yang bernada kecewa, yakni semua nyakitin, paling benar makan mie ayam aja. Nah, arti yang muncul tidak lagi bersifat literal. Dalam konteks ini, emoji senyum tersebut berubah fungsi menjadi alat penanda emosional yang menyampaikan ironi dan perasaan pasrah. Senyum yang ditampilkan bukan menunjukkan kebahagiaan, tetapi merepresentasikan upaya untuk terlihat baik-baik saja. Untuk fungsi komunikatif yang paling dominan dalam konteks cuitan tersebut yakni fungsi komunikatif ekspresif, karena bertujuan untuk menyampaikan dan melunakkan emosi penutur. Untuk data yang kedua, saya mendapati dari salah satu komentar di TikTok seperti yang telah tertera pada Salindia. Data tersebut memiliki indikator yaitu perubahan makna emoji dengan fungsi komunikatif ekspresif. Dalam komentar tersebut, emoji menangis mengalami pergeseran makna dari arti literalnya. Secara umum, emoji menangis merepresentasikan kesedihan yang mendalam atau respon emosional yang negatif. Namun, dalam konteks kalimat pada gambar tersebut, emoji itu tidak digunakan untuk mengekspresikan kesedihan, melainkan untuk menunjukkan reaksi tertawa yang berlebihan. Nah, penggunaan emoji menangis tersebut dalam konteks humor sudah menjadi bagian dari pola komunikasi digital, terutama di kalangan pengguna media sosial muda yaitu Gen Z. Fungsi emoji tersebut bergeser menjadi ekspresi tawa ekstrim, seolah-olah seseorang itu sedang tertawa sampai keluar air mata. Nah, fungsi komunikatif emoji di sini adalah ekspresif, karena emoji itu dipakai untuk mengungkapkan emosi penutur, yakni kegembiraan. Baik, untuk teknik analisis data, yang pertama adalah reduksi data. Data yang telah terkumpul dari observasi dan dokumentasi itu diseleksi dan dikelompokkan. Lalu untuk penyajian data, setelah data tersebut direduksi, data disusun dalam bentuk tabel, kutipan teks unggahan, dan uraian naratif agar lebih mudah dianalisis. Lalu yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teliti menafsirkan data untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antar unsur kebahasaan. Kemudian untuk keabsahan data, dalam menjamin keabsahan dan validitas temuan, peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil observasi dengan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan. Lalu yang kedua, triangulasi metode, yaitu penggunaan beberapa teknik pengumpulan data untuk meminimalkan bias. Lalu yang ketiga adalah member check, yaitu mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan untuk memastikan kebenaran makna yang disampaikan. Lalu yang terakhir adalah peer debriefing, yakni diskusi dengan dosen pembimbing atau rekan sejawat guna memperoleh masukan kritis dan memperkuat objektivitas interpretasi. Baik, sekian presentasi rancangan proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.